Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021. Tuhan Yesus baik, amin. Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini, yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 24 hari bersama kitab 2 Samuel. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-21, maka kita akan membaca kitab 2 Samuel pasal yang ke-21 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah Orang-orang Gibeon dan keluarga Saul. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Judul perenungan kita hari ini, taburlah yang baik untuk dikenang. Tahukah saudara bahwa bangsa Israel pernah berjanji bahwa mereka tidak akan membunuh dan mengusir orang Gibeon? Sejak saat Yosua, penduduk Gibeon yang sebenarnya adalah orang asing diperbolehkan hidup bersama bangsa Israel. Bahkan dalam kitab Tawarik, penduduk Gibeon didaftarkan sebagai penduduk tetap Israel. Oleh karena itu, keberadaan penduduk Gibeon sudah dianggap sebagai bagian dari bangsa Israel. Dalam kerangka kepentingan politisnya, Saul menghalalkan segala cara dengan mencoba menghabisi etnis Gibeon dari bumi Israel. Banyak orang Gibeon yang mati terbunuh oleh Saul dan keluarganya. Penduduk Gibeon yang sebenarnya sudah menjadi bagian keluarga Israel tidak dapat melawan perbuatan Saul yang tidak adil terhadap mereka, karena mereka lemah dan minoritas. Mereka hanya dapat menunggu keadilan. Saul tidak menaburkan benih kebaikan kepada sesamanya, malah menaburkan benih kebencian. Meski hanya dapat berdiam diri memohon keadilan dari Tuhan, tentu secara manusiawi di dalam hati mereka terdapat rasa benci dan prasangka buruk terhadap bangsa Israel. Saudara, Tuhan melihat ketidakadilan ini sehingga Dia mengizinkan terjadinya kelaparan melanda bumi Israel selama 3 tahun. Setelah Daud meneliti dengan seksama, dia tahu bahwa ini disebabkan oleh kesalahan besar yang telah diperbuat Saul, raja pendahulunya. Untuk itulah Daud memberi perintah agar perkara ini diselesaikan. Tahukah saudara bahwa di dalam hidup bermasyarakat dan dalam bergereja, kita hendaknya menabur kebaikan. Dalam berkeluarga, bersama dengan istri, bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak, bersama dengan mertua, dan siapa saja orang-orang yang dekat dengan kita. Biarlah kita dikenang oleh karena kebaikan-kebaikan yang kita taburkan kepada orang lain. Jangan menaburkan kebencian kepada mereka. Tuhan Yesus sudah memberikan perintah kepada kita agar kita dapat menjadi terang dengan menaburkan kebaikan bagi sesama. Janganlah kiranya kita menaburkan benih kebencian seperti yang telah diperbuat Saul kepada siapapun. Ketahuilah bahwa setelah kita, baik secara sengaja maupun tidak, melakukan hal yang tidak baik kepada sesama kita, karena ketika kita menaburkan kebencian kepada orang lain, satu kali kalau bukan kita, orang-orang setelah kita akan menerima dampak dari apa yang telah kita taburkan. Karena itu, marilah kita berupaya mulai hari ini. Taburkanlah benih-benih yang benar. Taburkanlah benih-benih kasih. Taburkanlah benih-benih kebaikan kepada siapa saja. Taburkanlah hal-hal yang baik, agar kelak setiap orang yang mengenang kita, mereka dapat bersyukur kalau kita pernah ada dan kalau kita pernah berjuang untuk melakukan hal yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Lewat perenungan kita hari ini, sekali lagi berusahalah dengan pertolongan Tuhan untuk menaburkan benih-benih kebaikan kepada siapapun yang bersama-sama dengan kita saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita semua dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Bagi sidang jemaat Tuhan yang masih bergumul dalam sakit penyakit fisik, di dalam nama Tuhan Yesus, doaku menyatakan disembuhkanlah engkau sesuai dengan imanmu. Dan bagi saudara yang memiliki pergumulan-pergumulan berat, percayalah, ketika engkau menyerahkan semuanya dengan segenap hatimu kepada Tuhan, di sana Tuhan akan menunjukkan jalan kepadamu dan memberikan kelegaan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Ketika hatimu lelah, menyerah jadi